Kue tiaw nih tapi sehat. Ini mie nih tapi sehat. Kenapa Chaps dari band? Eh, Lu cabut apa dikeluarin? cabut. Dari 1 juta orang kena cancer, yang kena kayak gue cuma 1. Kalau buat gue pribadi ini cobaan terberat gue. Kalau buat gue pribadi. Tamu Nanda Tanya kali ini orang yang sangat spesial. Dengan lagi menghadapi masalah-masalah yang spesial. Dan dia juga orang yang spesial menghadapi masalah ini dengan cara yang... Nanti kita ngobrol langsung sama Bams. Woi. Ini kayak pindah tempat ya, waktu itu kita pindah ke sini curhat lagi nih. Iya, itu doang bedanya. Iya. Ini bukan podcast, bukan channel, bukan program. Ini Iya. ngobrol kan ya bro. Karena banyak persamaan dalam hidup kita ya. Iya, kita lumayan lagi lucu nih hidupnya. Lagi lucu. Lagi lucu. Hidup lu lucu ya? Lagi lucu. Lucu tapi sakit. Iya. Lucunya ada sakitnya. Perih. Lucunya ada Lucu. sakitnya, iya. Kelas berat. Gokil, apa kabar bro? Baik bro, baik. Gue basa-basi. Apa kabar? Sibuk apa sekarang bro? Basa-basi banget ya? Sekarang sibuk apa ya? Kita kebanyakan sibuk di depan laptop doang, bos. Laptop. Iya, di depan laptop doang. Mau manggung depan laptop, mau meeting depan laptop, mau apa juga depan laptop sekarang. Eranya gitu ya. Depan media juga ya? Hah? Lumayan. Ya gitulah. Iya. Gitulah. Ya kebetulan kan, ya gue juga baru ketok palu. Jadi memang lagi lucu nih di gimana? handphone gue. Ya, Oh. ya kayak gitu. Iya, ketok palu ya akhirnya. Gak tahu, palunya tuh nggak jadi diketok nggak sama sana. Dia yang gugat juga sih, gue nggak tahu, ntar lihat ya. Oh, dia yang gugat? Iya. Oh. Ya. Aduh, lo next sibuk bisnis katanya nih. Fit Me. Ini lagi rame nih orang ngomongin ini. Sama ini apa nih Mentology? Menology nih. Menology Itu kita bilangnya klinik ketampanan. Oh gitu. Karena memang khusus buat cowok. Oke. That's why namanya Menology. Berarti gue bisa ke situ ya. Jadi kayak kalau teman-teman, kalau lo pernah dengar grup Zap, nah Zapnya tuh buat cewek, Menology buat cowok. Oke. Nah kebetulan gua masuk di sini sama yang mereka berempat lah. Oke. Sama Dr. Andy, Dr. Tompi, dan itu Fadli. Emang tampan lu, udah tampan lu. Aduh, Ya kan? amin. Lubang tampan nggak di ini endorse? Apa? Lubang tampan. Nanti dulu ya. Belum ya? Perbaikinnya susah juga lu. Aduh. Mahal lagi. Mahal loh. Lama ntar programnya. Nah Fit Me nih, ini lagi top banget nih, orang lagi ngebahas ini nih. Sehat nih ya? Ini apa konsepnya? Apa? Jadi konsepnya itu, kita pada awalnya kan memang kita bergerak di wellness sama kesehatan ya. Kesehatan, olahraga, dan wellness. Grup kita memang itu. Dan ada gym juga loh ya? Ada gym juga, kita ada ada restoran juga, dan ada apa lagi ya? FMCG nih, Fit Me gitu. Kita mikir, kita mau bikin makanan sehat, cuman yang looks-nya tuh familiar buat kita orang Asia gitu. Karena kan gue selama ini lihat makanan sehat bentuknya salad lah, sandwich lah. Nah terus granola bar lah, atau and so on and so forth gitu. Yang menurut gua buat kita ngelihatnya aja udah aneh gitu. Buat kita orang Asia ya. Iya. Itu kan looks bule ya. Dan kita orang kebiasaan Asia. kita makan kita menunya. alangkah indahnya kalau misalnya kita sebagai orang Asia bisa bikin makanan sehat yang looks-nya familiar sama our eyes gitu. Jadi yang kelihatannya buat kita juga masih enak dan masih layak untuk dicoba lah gitu. Jadi entry barrier-nya tuh nggak terlalu susah buat orang-orang untuk ingin hidup sehat gitu. That's why kita cari, dapatlah Shirataki ini. Dapatlah Shirataki ini, kita jadikan produk dan kita jadikan restoran. Oh restoran, jadi menunya macam-macam? Iya, ada restoran kita namanya Fit Gourmet.
Itu juga ada banget. shirataki base-nya juga di dalam situ dan ternyata diterima. Menunya kayak makanan biasa aja gitu, makanan. Iya, jadi kan shirataki ini bisa dibentuk kue tiao, bisa dibentuk nasi, bisa dibentuk mie. Jadi it's really familiar for us. Jadi kayak biasa aja, makan biasa ya. Iya, jadi lu ngelihatnya tuh masih wah, nih nasi goreng nih, tapi sehat gitu. Ini kue tiao nih tapi sehat. Ini mie nih tapi sehat gitu. Oke, keren. Kan kesadaran orang pengen sehat tinggi sekarang ya. Sekarang sih puji Tuhannya untuk pandemi ini orang lebih aware. Orang lebih aware dengan urgency untuk hidup sehat. Walaupun jadinya ya memang kelihatan sekali stages di sini tuh masih scare karena takut sakit, bukan karena gue memang pengen hidup sehat aja, bukan kayak gitu. Jadi kayak masih semuanya kayak lo lihat asuransi gitu, semuanya scare tactic gitu. Itu yang terjadi di corona ini gitu. Jadi takut karena takut sakit baru mau hidup sehat gitu. Kayak gitu sih. Dan kalau buat kita jadi keuntungan sih. Sejak kapan lo jadi bisnismen gini? Dari dulu apa baru-baru? Sebenarnya kan gue berbisnis sudah dari 2010 lah. 2010 terus 2010 masih di band. Masih di band. Grup kita dulu ada hotel, udah dijual. Nah terus kita juga ada ada homeware dan furniture, tapi diminta bini gue, ya udah gue kasih. Nah terus ya ada Fit Me, ada grup Fit ini sama ada Menology ini gitu. Berarti dari dulu udah di bisnis ya? Puji Tuhannya jalan. Gue juga nggak tahu kan waktu itu bisa jalan atau enggak karena it's a different kind of thing gitu. Iya benar. Dan puji Tuhannya jalan dan diterima sama orang yang kita buat ini gitu sih. Padahal waktu itu lagi di musik juga lagi masih seru ya lagi. Bisa dibilang begitu. Nah, lu masih jadi musisi nggak sih? Apa? Masih jadi musisi? Masih banget. Jadi sebenarnya tadi gue nggak ada rencana untuk balik main musik, Nan. Jujur banget itu gue merasa pada satu stages di mana main musik itu gue mengalami stagnansi dalam aktualisasi diri. Oh gitu. Iya. Kenapa? Karena memang pada zaman itu ya, gue bukan ngomongin musik industri musik sekarang. Gue ngomongin industri musik ketika gue tinggalkan itu adalah ya lo masih mengikuti pasar. Dimana lo bikin lagu mesti begitu-begitu aja, mesti main aman. And I understand. Bukan salahnya label juga karena memang kalau enggak labelnya nggak survive. Iya. Biasa gitu, ini lagu ini masuk ke pasar nih, ini jualan banget nih. Jadi ya industri banget. They gitu kan. expect us to make Kenangan Terindah 2, Kenangan Terindah 3, Kenangan Terindah 4. And menurut gue itu sebagai musisi ya menyiksa sih kalau menurut gue ya. Iya. Kalau menurut gue kan orang beda-beda. Ada yang memang yang seniman bener-bener ada orang yang begitu, ada orang yang memang udah gue bikin aja yang sama terus gitu. Ada juga gitu dan nggak ada salah nggak ada benernya. Kebetulan guanya ngerasa ya udahlah, gue kayaknya nggak nyaman lagi kalau disuruh bikin yang kayak gitu-gitu aja gitu. Nah terus loncat ke tadi cerita yang tadi. Tahun 2000 berapa ya? 2016 apa 17 gitu gue lupa. Ditawarin untuk boleh bikin musik semau kita. Semau gua gitu. Jadi sesuai idealis lo. Yang gue mau lah. Kalau dibilang idealis banget enggak juga. Tapi gue lagi suka itu. Oke. Dan gue tawarkan waktu itu ke label waktu zaman itu, which is waktu itu gue di Emotion. Gue bilang gue antara kalau gue mau keluar lagi, gue maunya cuman dibikin kayak Sinatra-Sinatraan, because gue suka banget sama Sinatra, atau ngikutin musikin zaman sekarang, yang lagi valid sekarang, tapi dengan rasanya gue. Which one you choose? Gue ikut aja. Tapi kalau gue disuruh bikin lagu yang kayak zaman dulu, ya gue mending bobo di rumah nih. Kayak gitu. Padahal kan booming ya. Apa? Booming sih booming ya. Iya booming, iya.
Tapi kan kebetulan bukan itu yang dicari di musik buat gua gitu. Buat lo. Buat gua gitu. Jadi Ya, kepuasannya bukan di iya. situ. Kepuasannya bukan di situ. Iya. Gitu sih. Karena musik bukan cuman apa ya, kalau ada yang orang pakai feel banget, pakai hati banget. Ya kalau nggak nyaman ya susah ya, namanya seni ya. Iya. Seni ya harus dari dalam ya kan. jadi, Kecuali orientasinya ya ngeluarin produk kayak bisnis gitu. itu lain lagi, itu lain dan Dianggap bisnis, musik itu bisnis. itu nggak ada salah dan benar ya gitu. Tergantung Pilihan. Lu mau pilih yang cocok buat lo dan yang bikin lo nyaman itu yang mana sih, kayak gitu sih. Karena memang nggak bisa dipungkirin juga market yang kayak gitu ya memang angkanya lebih banyak. Iya, angkanya lebih banyak, nggak bisa dipungkirin, angkanya lebih banyak. Cuman gue di sini dapat pengalaman baru, dapat kebahagiaan gitu. So which one you choose ya? Ya pilih aja gitu sih. Ada yang berkontrak kejar target sekian. Ada yang bisa menikmati itu, ada yang bisa tersiksa loh. Iya benar. Iya kan, ayo lo kerja lo. Mana lagi nih? Banyak denger dari itu dari teman-teman gue ya kan. Kalau kita sih waktu itu kan kayak gitu ya. Kebetulan kita sama label waktu di zaman Samson pun nggak pernah dikejar-kejar. Nggak pernah dikejar-kejar dan kerjanya malah menurut gue terlalu leluasa. Terlalu leluasa, terlalu dibebaskan karena kan di label itu waktu itu kita di Samson itu kan anak emasnya. Jadi memang jadi menurut gue terlalu santai malah untuk soal produksinya, terlalu santai. Kayak gitu sih. Gitu ya. Samson, apa kabar? Nah, coba video yang lihat. Apabila grup ini sudah menjadi besar kelak, ada 4 faktor yang biasanya akan menghancurkannya. Pertama, merasa besar, sehingga malas latihan. Kedua, pembagian rezeki yang tidak adil. Ketiga, minuman. Keempat, perempuan. Oh iya. Itu soalnya ya. Sini. Sini. Oh iya, nah itu biasanya. Entah band bubar, entah personil keluar atau dikeluarkan. Ada cerita-cerita sendiri di situ ya kan. 7 tahun hengkang dari Samson, Bams enggan terima tawaran reuni. Apakah betul? Betul. Betul. Itu betul. Alasannya kenapa caps dari band? Lu cabut apa dikeluarin? Cabut. Kalau cabut gue cabut. Oke. Alasannya tadi disebutkan di situ salah satunya ya teman-teman guessing lah dari tadi salah ada di situ. Ada di situ. Oh. Ada alasannya di situ. Cuma satu. Faktornya satu dari 4 itu. Dari 4 itu. Oke. Satu dari 4 itu. Kenapa nggak mau reuni? Kita tanya Bang Roma. Gimana hubungan sama personil? Hubungannya ada yang baik, ada yang ya cuman normatif aja sih, cuman ya udah gitu. Iya, dan masih suka ngumpul gitu, Pak? Ngumpul, kemarin baru ngumpul. Kemarin okay. baru ngumpul, cuman yang normatif nggak ada. Oh iya. Kayak di video tadi. Oh iya. Cuman maksudnya kalau dibilang ada hatred atau apa udah nggak ada. Cuman memang hubungannya udah ya bukan tidak bisa sebagai hubungan sahabat lagi aja gitu. Cuman kalau temen ya oke-oke aja, ngumpul ya oke-oke aja gitu. Dan ya itu sih kalau alasan keluarnya kan tadi udah. Keluarnya gara-gara itu salah satunya dan udah berasa hampa sih sebenarnya pada ya? Akhir-akhirnya tuh gua di album ketiga itu tuh hampa banget. Kayak manggung tuh tersiksa. Gitu? Iya, manggung tuh tersiksa karena manggung nyanyi penonton. Iya, udah gitu, udah
hatinya udah nggak di situ kan. Ya udah tidak ada perasaan ya apa ya? Perasaan joyfulness-nya gitu udah nggak ada sama sekali. Gitu. Padahal masih antusias. Masih. Penonton masyarakat Masih. kan? Tuh kan di telepon ini pasti infotainment nih. Nomor telepon nggak dikenal. Soal itu, nah iya makanya. Tok. Kayak cepopong ya? Iya, capek nih dari tadi malam nih gue kesel banget ganti-ganti nomor semua. Iya. Apa? Mau, cuman kan tadi kan alasannya disebut sih tempat tuh. Bukan nggak mau. Gitu. Bukan nggak mau. Mau. Mau, Dek. Iya. Mau. Yang kiri jutek banget sih tuh mukanya. Yang kiri. Tuh, tulisannya kan 7 tahun Kang. Yang bawah tuh yang kiri. Jutek banget deh. Itu yang tahu paling terakhir soalnya. Sino. Oh masih baik-baik aja deh. Masih ngumpul ya kan. Nah lo baca dong 7 tahun Kang dari Samson, Bang Bams enggak terima bukan enggak mau lo. Kan beda. Iya. Lo terima nggak? Gue tergantung dia. Buang badan ya. Terima. Mau aja. Buat seru-seruan sih. Jadi alasan yang di video tadi Apa? ada ya? Ada ya? Sama, dia tahu lebih dulu. Gitu. Makanya dia paling jutek taunya terakhir. Oh pantas lu cemberut. Iya, buang badan lagi kan, buang badan kan, gitu kan. Lu buang muka dari siapa tuh? Iya, semua. Udah bete lo. Kenapa sih? Iya, lu buang body makanya. Tanda udah lama. Apa lu ceritain dong kenapa? Apa? Ceritain. Cerita apa? Ya kan tadi udah. Oh iya. Oke. Udah lo dia lagi ngobrol, udah gue balik lagi. Lucu ya? Apa? Lucu. Jadi ya kan Asli. basically juga waktu itu ya kita muda lah. Kita muda dan mungkin terlalu childish juga kan. Dalam ngejalaninnya jujur gejolaknya banyak banget gitu waktu di Samson. Even gue hampir keluar loh di album pertama. Album pertama? Album pertama gue hampir keluar dan untung waktu itu didamaikan sama Wulur. Oke. Bener-bener hampir keluar. Album pertama tuh lagi Album pertama lagi meledak, gue hampir keluar. Duit lagi banyak tuh, job ya kan? Belum banyak, baru terkenal. Oh baru terkenal? Baru lagunya naik, duitnya belum masuk tuh bos. Oh gitu ya? Gue udah mau keluar, bingung gak? Iya. Padahal kan menanti nih kan. Iya. Pundi Job udah lagi banyak, OTW iya. Gimana? Oh gitu? Udah terkenal banget, pundi-pundi masih OTW? Pundi-pundi masih OTW, gue hampir keluar karena waktu itu gue cukup menyayangkan gue diminta berhenti berkuliah. Karena kan gue kan jalanin ini kan sambil kuliah kan waktu itu. Oke. Dan memang gue jadi sakit-sakitan padahal gue actually hidup sehat dan itu karena memang gue ngambil double degree, gue kuliah tuh kayak sekolah. Kuliahnya dari pagi sampai sore, gue sore ngambil pesawat, manggung malam, paginya kuliah lagi. Wajib. Itu hidup gue 2 tahun tuh. Wajib. Serius hidup gue 2 tahun kayak gitu ya. Gue rasa semua manusia normal sih sakit sih pasti. Iyalah gila. Wah. Pagi sampai sore, kuliah habis itu langsung manggung. Gitu terus. Ya gitu terus. Nah tengah-tengah jalan itu untung didamain sama Wulur. Sama Mas Daniel waktu itu. GMA Universal gitu kan. Jadi ya udah didamaikan gitu. Oke. Sampai disuruh berhenti kuliah. Ya cuman kan itu juga kalau menurut gua balik lagi semua dari kita tuh belum dewasa.
namanya juga bayangin bro, anak 22-23 tahun tiba-tiba dapat hujan dari atas yang bertubi-tubi gitu. Dan dinamikanya luar biasa. Jadi gejolak di dalamnya juga orang-orangnya jati diri belum jadi apa juga ya semua pasti jadinya lucu. Tidak ada yang bisa dimasuk. Untuk sekarang ya tidak ada yang bisa dimasukin di hati kejadian waktu itu karena menurut gua ya kita masih terlalu childish. Each one of us lah. Jadi apa namanya? Ya udah kejadian untung terselamatkan waktu itu. Gitu sih. Album pertama tuh ya. Album pertama, bener-bener album pertama. Gokil. Bener-bener Oh, album nggak ada pertama. yang nyangka orang-orangnya. Album pertama. Itu lucu kita habis manggung di ruangan didamain. Ingat banget. Seberapa ribut kayak gimana sih kalau band ribut tapi harus tetap Kagak, karena manggung? kalau gua orangnya iya enggak. Jadi gua nggak banyak ngomong. Memang gua bukan yang lu tai lu gini. Gua bukan orang kayak gitu. Gua cabut, udah. Nggak babi bu. Kalau udah ngambil keputusan, gua cabut. Ya udah. Tapi pernah lo lagi manggung, lagi bete-betean manggung pernah gitu? Ya pernah, cuman nggak pernah turun dari panggung. Ya gua mesti ngormatin lah, gila orang di depan bayar loh. Iya, tapi maksudnya dalam kondisi lu lagi manggung lagi, padahal lu lagi. Pernah lah. Kalau berantem kecil-kecil mah pasti ada lah. Pasti ada lah. Kalau berantem kecil-kecil Lu mah tuh. ada. Makanya muka lu, ya. Oke, next. Bro, gue denger ada berita ini. Gimana kondisi kesehatan lo? It's still there. Kemarin terakhir cek it's still there. Dan gue mesti salah satu faktornya karena memang lo mesti maintain stress level lo kan. Dan akhir-akhir ini memang gejolak hidup gue ada lucu. Yang tadi sama kayak tadi gue bilang. Yeah. Jadi memang sakit apa sih bro? Penyakit apa? Kalau it's a rare cancer. Gue bukan bilang ini bahaya atau enggak ya, it's just rare. Banyak yang lebih bahaya karena this is an outer cancer, bukan inner cancer. But still it's a rare cancer. Dari 1 juta orang kena cancer yang kena kayak gue cuma 1. Jadi dari sepanjang sejarah pun yang kena cancer kayak gue cuma 8.000 orang. Jadi tidak ada research yang udah cukup paten untuk menjelaskan ini dari mana, kenapa, menyembuhkannya gimana gitu. Tapi yang bisa disimpulkan cuman orang yang kena cancer ini adalah orang yang meng-abuse badannya, meng-abuse dalam arti menggunakannya, bukan dirusak. Dalam arti yang kena tuh kebanyakan olahragawan sama orang-orang pekerja kasar. Oh gitu. Jadi yang memang menggunakan badannya secara berlebihan. Dan kebanyakan kena di bawah 40, under 40 dan orang-orang hidup sehat. Oh gitu. Malah orang-orang yang Jadi benar yang kata semua orang, semua yang berlebihan itu salah. Nah, gue kebetulan menggunakan badan gue berlebihan. Kan ya gue olahraganya gila, terus kerjaan juga gila. Semuanya mau dijalanin dengan maksimal gitu ya. Ya kita manusia, Bos. Buntutnya. Jadi akhirnya ya udah terjadilah itu. Awalnya tuh gue juga nggak tahu karena memang ini rare. Diagnosanya pun orang juga bingung. Karena ini rare terjadi juga nggak banyak gitu. Jadi waktu itu didiagnosanya oleh dokter adalah ini bone bruise. Didiagnosanya itu bone bruise. Dan ketika gue dengar itu bone bruise, gue santai aja. Karena bone bruise itu basically tulang yang memar, tinggal tunggu, itu bisa sembuh lagi. Tapi gue tunggu setahun lebih, nggak sembuh-sembuh. Nah terus, karena diagnosanya masih bone bruise, ya udah dioperasilah. Dioperasilah secara operasi bone bruise, bukan operasi cancer. Oke. Baru keluar, pas dikeluarin ternyata itu cancer. Oh. Baru ketahuan. Untungnya bukan inner cancer. Mungkin kalau inner cancer gue udah hancur kali. Karena ini outer cancer. Jadi dia secara penyebaran tidak seganas kalau itu inner cancer. Gitu. Apa yang lo rasain tuh? Secara
Gua waktu itu yang gua rasain apa ya? Sebenarnya sih karena itu mungkin kalau cuman terjadinya cancer doang, it's not gonna be a big problem buat gua. Cuman karena memang terjadinya barengan dengan problematika keluarga gua, terjadinya barengan dengan perusahaan goyang, nah terus ada corona juga. Jadi itu kayak nge-sum up semua tuh jadi kayak jadi yang nambah apa ya? Nambah gangguan di kepala gua aja gitu. Dan terganggunya sebenarnya the sum of everything yang bikin gua terganggu. Kalau kejadiannya cuma cancer doang, menurut gue sebenarnya gue tidak akan seterganggu itu sebenarnya. Jadi kayak bertubi-tubi ya? Iya, the sum of everything itu yang bikin gue ya jujur banget gue terganggu. Gue belum pernah merasa seterganggu itu di dalam kehidupan gue juga sih. Gue harus akuin. Dan kalau ngomongin cobaan, gue rasa semua orang sekarang ngalamin cobaan. Kalau buat gue pribadi ini cobaan terberat gue. Kalau buat gue pribadi. Boleh dibilang titik. Iya, the lowest point. Karena gue belum pernah gue kejadian kayak satu rangkaian waktu gitu kejadiannya bertubi-tubi banget gitu belum pernah. Ya, gue ikut prihatin sih dengarnya bro, dan gue cuma bisa berharap lu kuat aja sih. Gue tau lah gitu ya. Ya kan, ya kan? curhatan kita Iya, itu. Iya. Orang tuh kadang nggak tahu ya, di dalam hati orang tuh remuk redam tuh nggak kelihatan ya. Well sekarang gue udah bisa ketawa dikit. Waktu itu kan kita ketemu, bos kita kayak apa bos? Dia juga berdua sama, dia juga bisa ketawa sama aja sama gue. Kayak begitu dua-duanya. Kita kayak ngaca ya. Iya dua-duanya, iya sama gitu. Ada satu dua-duanya begitu. Kedua ngobrol deep dari hati ke hati. Hidup tuh gini ya ternyata ya. Bayangin itu kagak ada kita tanpa minum tanpa apa bisa begitu, berarti kan kusut banget di sini. Lu tanpa minum, kalau itu minumnya aqua sama kopi doang, mukanya bisa begini kusut banget parah. Gila sih. Hidup tuh ya lu bilang lucu tuh bukan lucu dalam pengertian lucu, tapi skenario Tuhan tuh kadang nggak terduga dan dahsyat ya. Iya benar. Bahasa lu lucu itu karena gue ngerti. Lucu tuh akhirnya kita menerima tuh sesuatu sangat berat, tapi kita berpikir tuh ya udah jalanin. Mau gimana lagi, kita mesti bangkit. Kalau nggak kita udah jatuh di dasar, pilihan kita cuma naik. Iya benar. Harus bangun. Iya benar. Jadi selama pandemi ini sih lucu sih, karena memang beberapa temen gue pun ada yang kena musibah gitu. Cuman jadinya malah guanya yang jadi healing buat mereka. Karena gue kira gue kusut, ternyata lebih kusut ya. Jadi balik. Banyak yang lebih kusut. Iya. Dan gue gratefulnya kita jadi saling healing satu sama lain gitu dengan teman-teman yang memang kena their own fight ya. Di dalam pandemik ini punya versi mereka masing-masing, punya pergumulan mereka masing-masing. Jadinya saling nguatin sih. Kayak gue ketemu lo gitu. Kita kan sebenarnya saling nguatin. Ya walaupun waktu itu drop ya. Cuman kan besoknya happy. Besoknya lebih happy. Drop lebih say. Frekuensi kita kayak frekuensi tarik-menarik ya. Gimana mas? Apa? Barengan. Ya itulah hidup. Itu. Kadang nggak terlihat dari luar. Seorang itu lo lihat sosmednya, lo lihat ketemu orang temen lo atau saudara lo terlihat tidak fine aja gitu, tidak terlihat ada masalah, padahal lagi remuk redam saudara-saudara. That's life. Lucu ya? Iya. Gitu. Itu disebut dengan lucu ya hidup itu. Lucu. Sangat lucu. Ya paling
tapi perlahan bisa ditertawakan karena udah jadi pengalaman kan. Kemarin kan kayak ya kusut gitu, tapi perlahan-lahan bisa jadi cerita yang Tapi gue tau lah, lu nggak gampang lah lo menghadapi bertubi-tubi itu. ya Oh, gitulah. man, shit. Kalau gue jadi dulu, gue nggak tahu ya, gue di posisi lu sih. Ya gue ngerasa beban gue juga ada lah setiap orang. Cuma, man, come on man, lu gokil sih. Maksudnya, Well, lu sekuat itu sih. Gue kira gue bakal lost sih, karena memang gue tahun kemarin tuh drop, sempet balik, gue udah berhasil kayak wake up, terus drop lagi karena satu insiden yang terjadi di keluarga gue lagi di bulan Februari. Itu gue dari situ drop lagi. So actually this is my second drop gitu. Dan gue kira kemarin gue bakal lost, bener-bener bakal lost. Karena bener-bener gue ngerasa gila. Yang namanya di dunia ini gak ada lagi artinya gitu. Kayak uang, apa semua. Gue gak peduli ya, bisnis gue gak peduli. Gue minta izin sama semua partner gue, bro. Gue gak ikutan dulu ya. Bukan apa-apa, I might do a bad decision on this point of time gitu. Kenapa? Karena memang gak bisa fokus gue. Pikirannya tuh kemana-mana. Dan untungnya teman-teman gue pada baik dan mengerti gitu karena tentang apa keadaan gue sekarang gitu sih. Ya kayak kapal lagi ini fokus utama lo harus nyelamatin diri lo. Pengen gue bantuin, cuman takutnya ntar gue ngambil decision yang salah di saat yang lagi genting juga. Gitu kan. Kalau sekarang mungkin udah ya mendingan lah. Mendingannya dia. Wow. Don't try bosku. Don't try. Sebelum ketemu orang yang saya pernah tuakan itu, hampir semua orang yang gue temuin ketika ketemu ibu saya, ibu lu hati ya baik. Udah berapa? 3 bulan lah. 3 bulan? 3 bulan lah. Ternyata tidak bertemu anak itu cukup mengganggu